Shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Tadi saya duduk di situ, ya saya merenung Tuhan apa yang mau disampaikan bagi jemaatku di tempat ini. Saya meminta dari Tuhan tuntunan saudara, karena saya bukan pendeta yang menyiapkan khotbah 3 bulan. Karena saya percaya Tuhan itu yang lebih tahu kebutuhan jemaat. Ya, makanya saya tidak terbiasa khotbah pakai PowerPoint karena saya tahu ya. Kadang saya sudah siapin, lagi duduk penyembahan Tuhan bilang gak usah sampein itu. Tapi saya sudah siapkan Tuhan, gak usah sampein yang ini. Kadang ayat yang belum pernah saya khotbahkan. Tadi waktu duduk di situ Tuhan bilang sampaikan tentang hal kekhawatiran. Saya gak tahu, berarti mungkin banyak sore hari ini yang lagi khawatir. Gak usah angkat tangan. Ya, saudara melihat keadaan dunia, melihat keadaan sekarang, ya. Kita mungkin berpikir ya khawatir itu biasa ya, namanya kita juga manusia. Tapi percayalah saudara bahwa kekhawatiran itu tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita nggak boleh anggap itu hal yang biasa. Nah, hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus menerjemahkan setiap firman Tuhan. Karena saya hanyalah hambanya dan biar Tuhan yang berbicara bagi jemaatnya. Mari kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-25. Ya, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah hal kekhawatiran, ya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mulai firman Tuhan berkata begini saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ayat ini berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ternyata yang paling banyak membuat orang khawatir itu soal apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai. Iya Pak, iya. Sebenarnya kalau kita makan apa adanya, ya kita bisa bersyukur. Apa yang bisa kita makan ya sudah kita syukuri. Apa yang bisa kita pakai ya sudah kita syukuri. Tapi kadang-kadang yang bikin manusia itu jatuh sehingga stres, khawatir karena kita memikirkan yang lebih daripada apa yang patut kita pikirkan. Ya, kalau kemampuannya uangnya segini, ya nggak usah beli baju yang mahal-mahal. Ya, supaya hidup ini juga kita bisa atur sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi ingat ayat ini berkata, tubuh ini lebih penting daripada pakaian dan hidup itu lebih penting dari makanan. Yesus sedang berbicara bukan sesuatu yang biasa. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan, itulah yang lebih berarti dibandingkan apa yang kau makan. Untuk apa engkau mempergunakan tubuhmu di hadapan Tuhan, itu lebih penting daripada apa yang kau pakai. Saudara mau pakai baju yang harga puluhan juta pun, kalau tubuhmu engkau berikan untuk persinahan, kenajisan, percabulan, hatimu penuh dengan kepahitan dan iri hati, maka semua itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Mau engkau makan ya, ada kan makanan itu sampai yang juta-jutaan saudara. Saya pernah diajak makan steak di Jakarta saudara. Ya, saya lihat harganya, saya senggol-senggolan sama suami. Ditanya, ibu pilih yang mana? Suami saya senggol saya. Harganya satu menu 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 3,7. Suami saya, bu pilih aja bu. Suami saya tendang kaki saya. Shh. Saya juga tendang dia. Shh. Apa sih tendang-tendangan? Lalu kita bisik-bisikan, kata suami saya gini, biarin orangnya aja yang milihin. Gak usah kita yang pilih.
Kenapa? Lihat harganya. Saya bilang iya ya. Itu kalau dipakai buat beli pecel lele, bisa makan 1 RT saudara. Iya saya lihat, waduh nggak salah tuh, iya stick gitu ya. Di Plaza Indonesia, kalau mau coba silakan. Ya. Makan mewah, walaupun Anda mau makan mewah, mahal semahal apa, kalau hidupmu tidak berkenan, enggak ada gunanya. Lebih baik kita makan telur dadar di rumah, sama tempe pakai sambal, asal hidup berkenan, itu lebih penting. Ini loh yang sedang Tuhan maksud. Dia enggak sedang tidak berbicara, saya juga baru dapat di sini nih, ini saya yakin ini hikmat Roh Kudus nih. Saya pun diberkati dengan apa yang saya khotbahkan. Karena firman itu pedang bermata dua kan. Kena saya, kena saudara juga. Bukan soal apa yang engkau makan. Hidupmu itu lebih penting di hadapan Tuhan ketimbang yang kamu makan. Tubuhmu itu lebih penting. Karena Alkitab berkata tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Tubuh bukan untuk percabulan. Bukan untuk kenajisan, tetapi untuk Tuhan. Mau saudara pakai baju bermerek apa saudara, ya? Mau yang semahal apa baju? Saya dulu pernah saudara datang ke rumahnya orang kaya, pembantunya bilang, Bu Debbie, sini Bu, tak ajak masuk ke kamar nyonya saya Bu. Saya bilang sama pembantunya, kenapa? Sini dulu Ibu pendeta, sini dulu Bu pendeta. Saya diajak masuk ke kamar nyonyanya, ini mumpung Ibu belum pulang, sini Ibu. Saya pikir ini pembantu ngapa ya? Iya kenapa? Sini dibukain lemari. Ini bajunya harganya 25 juta. Yang ini 50 juta. Ini 100 juta. Ini 150 juta. Yang ini 200 juta Bu pendeta. Terus ngapain lu tunjukin ke saya? Enggak, saya cuma mau tanya ini dosa apa enggak ya? Pembantu lebih berhikmat. Menurut Ibu pendeta ini dosa atau tidak? Hati-hati loh saudara ya. Engkau boleh pakai barang bermerek. Tapi sorry ya, bukan itu yang penting di hadapan Tuhan. Bukan itu. Saya nih ulang tahun dibeliin sepatu ini LP. Bukan LP Sukaisi. Ya. Bu datang ya, di Plaza Senayan ambil aja nanti ukurannya Ibu sudah saya titip. Saya datang saudara di Plaza Senayan di LP, antri kan, bayangkan mau beli barang puluhan juta antri, jejer-jejer di luar saudara. Tapi karena saya sudah dititip, saya tanya security-nya, saya mau ketemu sama Mbak ini. Oh udah pesen ya Bu, udah silakan masuk Bu. Saya langsung masuk saudara. Jadi kayak saya ini member VIP. Padahal cuma titipan. Yang namanya juga dikasih kan, masa nggak diambil. Saya masuk, berapa? Mbak saya sudah dititipi sepatu atas nama Bu ini. Oh iya ya ini Bu, silakan dicoba dulu ya Bu. Saya lihat di situ ada tas saudara, warna putih. Jiwa hedon saya berteriak. Ya, kedagingan saya berteriak. Lalu setan mulai menggoda, ndak apa-apa sekali-sekali, kamu kan gak pernah beli tas mahal. Sekarang kan sudah punya duit, masa gak boleh beli? YouTuber. Bertobat, sombong. Ya jadi setannya, ya sekali-sekali belilah gak apa-apa ya, muas-muasin diri sendirilah gak apa-apa. Berapa Mbak? 65 juta. Lalu setan bilang, enggak apa-apa beli aja sekali-sekali. Untuk pelayanan loh, nama Tuhan dimuliakan. Ya kan kalau kita pakai barang-barang mahal kan nama Tuhan dimuliakan. Pret, kata malaikat, pret, itu malu yang dimuliakan. Saya udah mau ambil kartu ATM mau saya gesek. Baru mau gesek suara di hati ngomong, buat beli batu bata sama semen bangun gereja di desa. Udah jadi satu pastor itu. Berteriaklah daging saya, gesek enggak, gesek enggak.
Akhirnya saya menang saudara. Nggak jadi mbak, nggak jadi, ini aja sepatu. Kenapa bu, ini cantik loh. Iya nanti lain kali aja. Saya keluar dari situ saudara. Tubuhmu itu lebih penting daripada apa yang kau pakai. Hidupmu itu lebih penting daripada apa yang kau makan. Lalu ayat ini berkata saudara, saya pengen kita lompat ke ayat yang ke 30. Ayat yang ke-27 ya. Ayat yang ke-27 kita baca ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita khawatir nih, khawatir. Terus tiba-tiba bertambah harta kita, ting, karena kita khawatir. Siapakah yang ada di antara kita yang bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya? Khawatir itu nggak ada gunanya, nggak bikin nambah apa-apa, yang ada bikin stres. Ketakutan, kekhawatiran. Tadi pagi saya saksikan seorang ibu, Bu Debi, saya ini baru keluar rumah sakit. Kenapa? Tiba-tiba detakan jantung saya itu nggak normal, berpacunya cepat sekali bu. Akhirnya saya periksa ke dokter, kata dokter ini kelistrikan jantung ibu korslet. Hah? Kelistrikan jantung korslet bu? Iya. Terus? Ya itu dokter bilang jangan terlalu banyak khawatir. Ternyata orang yang khawatir itu nambah sehasta nggak bisa, tapi nambah denyut nadi bisa. Bilang kanan kirimu nggak usah khawatir. Terutama suami istri tuh ngomong jangan khawatir kalau nggak mau korslet jantungmu. Ngomong begitu saudara. Bener itu Alkitab bilang. Nah, kalau listrik korslet putus bisa dibenerin. Kalau jantung putus, korslet putus mau kemana? Kembali ke pangkuan Bapa. Iya kalau ke pangkuan Bapa. Jadi dokter bilang ibu ini terlalu banyak khawatir, makanya jantungnya itu berpacu. Lalu bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran nanti ya? Di sini dikatakan tidak ada yang bisa. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo itu raja terkaya. Alkitab berkata tidak ada raja yang sekaya Salomo di Israel. Tapi Tuhan bilang lebih indah bunga bakung yang tidak bekerja, tidak memintal, tapi didandani Tuhan. Saudara kalau lihat kembang sepatu, bunga bakung itu saya tuh kalau lihat, makanya saya suka nanam kembang. Lihat kembang berbunga itu saya, Tuhan tuh ajaib. Ini bunga indah banget loh. Itu gak kerja didandani sama Tuhan. Jadi Alkitab berkata apalagi kamu ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya? Percayalah saat engkau konsen dengan hidupmu di hadapan Tuhan, saat engkau konsen mempersembahkan tubuhmu bagi Tuhan, Tuhan yang sanggup mendandani hidupmu lebih dari yang engkau bayangkan. Bilang amin. Saya ini ngomong bukan karena saya tidak mengalami, karena saya mengalami. Saudara bisa bayangkan, saya keluar dari rumah usia SMA, lulus SMA. Saya jadi Kristen, terima Yesus, diusir dari rumah. Papi saya bilang jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara bisa bayangkan saya masih begitu kecil, mungil tapi tidak dekil. Karena ada seorang pendeta berdoa buat anak-anak youth di gereja saudara. Berkati mereka anak-anak ini saudara. Tuhan Yesus berkati mereka anak-anak yang kecil, mungil dan dekil. Langsung marah itu anak-anak youth. Rupanya ini Pak Pendeta bukan dari Jawa, jadi dia tidak mengerti arti dekil. Dia pikir imut.
Hati-hati jangan salah bicara saudara ya. Jadi saya ini waktu itu keluar masih baru lulus SMA, nggak tahu hidup mau bagaimana. Untuk khawatir saya punya alasan dan tidak bawa ijazah. Mau jadi apa saya? Tapi di tangan Tuhan, jalan yang tertutup Tuhan sanggup buka. Konsen kita bukan pada apa yang akan kita makan, bukan pada apa yang akan kita pakai. Kenapa banyak orang mau jadi pelakor? Mau jadi istri simpenan? Kenapa? Karena mikir apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai. Nanti statusnya ya pedicure, manicure. Ya statusnya di apartemen punya mobil baru, padahal kerjaannya nggak ada. Ya, lalu saudara, saya waktu itu keluar tanpa ijazah, nggak ada harapan rasanya. Ada alasan untuk saya khawatir. Tapi saya memilih untuk mempercayai firman Tuhan. Saya memilih untuk mempersembahkan hidup dan tubuh ini kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lain. Tawaran dunia yang lebih cepat dapat uang itu banyak. Tapi saya bilang enggak Tuhan, aku tidak akan konsen pada apa yang akan aku makan dan apa yang akan aku pakai. Tapi aku mau konsen mempersembahkan hidup yang lebih penting dari makanan dan tubuh yang lebih penting daripada pakaian ini aku persembahkan untuk Tuhan. Waktu kita melakukan itu, Tuhan janji bunga bakung aja yang gak kerja, dia dandani. Apalagi kita yang lebih berharga di mata Tuhan. Lalu di sini dikatakan saudara, ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang kita ini nggak percaya, tapi Tuhan itu lebih tahu dan mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Ya, saya cerita tadi kita bersaksi ya di ruang pembicara situ kita ngobrol sambil kesaksian tentang mujizat itu masih terjadi saudara. Adik saya, dia dulu Muslim, waktu saya jadi Kristen dia marah saudara. Ya, dia juga waktu itu sempat ngomong saya bunuh kamu kalau ketemu kamu. Akhirnya dia jadi Kristen, dia percaya Yesus waktu kerusuhan di Poso. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika kerusuhan itu karena dia lari di atas gunung 3 hari nggak makan. Dan di situ dia bilang kematian di depan mata saya. Jadi dia berdoa, Tuhan, siapa Tuhan yang benar itu? Tunjukkan kepada saya. Dan akhirnya di tengah orang bunuh-bunuhan Tuhan bilang sama dia waktu itu dia dengar satu suara yang berkata kamu turun dari atas gunung ini dan kamu akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Dia turun saudara orang lagi dibantai-bantai. Dia datang di tengah mereka tapi gak ada satu orang pun yang lihat dia. Dia makan di tengah mereka tapi gak ada satu pun yang mengenali dia. Akhirnya ya disitulah pengalaman pribadi demi pengalaman pribadi dia alami. Ketika itu akhirnya dia bisa pulang ke desa, istrinya itu bidan di desa, istrinya sudah gila karena dengar adik saya sudah dibunuh. Dengarnya adik saya sudah mati di tengah kerusuhan. Istrinya gila, lalu di satu sore bayangkan adik saya bilang dia tidur tengah malam, tiba-tiba rasa ada orang di atasnya dia buka mata, istrinya udah pegang pisau mau tikam dia. Tiba-tiba depresi karena dengar suaminya mati kan. Baru mengalami begitu di Poso pulang lihat istri gila itu tekanannya kayak apa saudara. Tapi tiba-tiba satu sore ada pendeta lewat dia bilang ada orang sakit di rumah ini. Adik saya bilang ada pak istri saya. Kalau kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan saya akan berdoa. Kamu percaya gak Yesus sanggup menyembuhkan? Adik saya bilang saya gak ada pilihan. Ya pokoknya kalau siapa yang bisa menyembuhkan ya udah saya percaya. Jadi dia jawab percaya pak. Waktu itu ada banyak orang tetangga-tetangga di situ nonton istrinya gila karena nggak ada tontonan di desa jadi orang gila ditonton. Nggak ada bioskop kan, belum ada di sana XX1. Jadi kalau ada orang XX
Itu ditonton saudara. Jadi di tengah itu semua orang Kristen tetangganya situ, pendetanya bilang kita akan berdoa. Yang percaya saja bahwa ini Yesus sanggup sembuhkan boleh tinggal di ruangan ini. Yang gak percaya keluar, semua keluar. Tidak ada yang percaya, yang tersisa tinggal adik saya, pendeta sama istrinya. Jadi pendetanya bilang oke, dengan iman kita yang ada kita berdoa. Begitu selesai dia tumpang tangan atas istri adik saya, tiba-tiba istri adik saya sadar, nangis minta makan, mandi. Disembuhkan Tuhan saat itu juga. Akhirnya adik saya bilang besok kita ke gereja. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Datang ke gereja dibaptis. Adik saya itu badannya tatoan saudara. Dulu duduknya di terminal berantem. Kalau berantem bawa parang pokoknya segala macam lah dia lakukan. Tapi ketika dia dibaptis dia bilang Dep, begitu masuk baptisan keluar, rokok berhenti, minum berhenti, mabok berhenti, judi berhenti, semua berhenti. Tuhan ubahkan dia saat itu juga. Lalu dia mulai bersaksi saudara kepada teman-temannya, dia bersaksi tentang Yesus kepada teman-teman yang Kristen yang dulu ngajak dia mabok. Jadi ternyata kita ini harus menginjil bukan cuma kepada orang yang belum kenal Yesus. Orang Kristen sendiri banyak yang perlu diinjili. Lalu akhirnya adik saya menerima Tuhan Yesus. Nah dia bersaksi satu kali dia itu kehabisan beras. Karena waktu itu papi saya kepala kantor, papi saya bilang kalau kamu tinggalkan Yesus ganti KTP-mu, saya kasih jatah kamu diangkat jadi pegawai negeri. Ada 2 jatah waktu itu, adik saya bilang tidak. Saya tidak mau menyangkal Yesus apapun resikonya. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Akhirnya papi saya tidak kasih dia, dikasih ke orang lain jatah itu. Lalu adik saya jadi tukang ojek. Untuk bisa menghidupi dirinya. Dia datang ke gereja kecil di desa itu, dia bilang, Pak saya mau melamar melayani Tuhan di sini. Bapak pendetanya tanya, melayani di bidang apa? Musik kita sudah punya. Enggak Pak, saya mau melayani jadi cleaning service. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Pendetanya bilang gini, tapi saya enggak bisa bayar kamu. Enggak Pak, Bapak enggak perlu bayar saya. Tuhan Yesus, saya utang sama Tuhan itu sudah terlalu banyak. Saya mau melayani Pak di sini jadi cleaning service, enggak usah dibayar. Lalu dia sambil tarik ojek saudara, satu kali dia kehabisan beras. Anaknya masih baby, dia berdoa, Tuhan aku tahu Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhanku dan Engkau tidak akan permalukan karena saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Jam 3 pagi ada orang ketok pintu rumahnya saudara. Dia buka enggak ada orang, udah ada beras 1 karung di depan pintu. Dan itu Tuhan. Dia kaget, dia bilang, Dep Tuhan itu benar-benar hidup. Iya, kita tidak perlu khawatir. Sebab khawatir tidak menambah apapun. Sebaliknya percaya itu akan membangkitkan iman. Enggak tahu siapa yang antar. Tapi pasti Tuhan yang turut bekerja. Bukan jatuh dari sorga yang pasti. Saudara, saya sudah melihat banyak kesaksian. Saya sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bekerja. Asal kita tahu mempersembahkan hidup dan tubuh kita bagi Dia. Ayat ini berkata itu semua dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Mari kita hidup, kita bekerja bukan hanya untuk gaya. Bukan untuk apa yang kita pakai, bukan untuk apa yang kita makan. Syukuri apa yang ada. Sebaliknya mari kita fokus kepada hidup dan tubuh. Sebab ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Itu yang lebih utama. Semua makanan pakaian itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau hari ini engkau hanya fokus khawatir tentang apa yang akan kau pakai, apa yang akan kau minum, baju apa, makanan apa, engkau berarti tidak mengenal Tuhan. Mari kita fokus pada hidup dan tubuh kita. Persembahkan hidup yang kudus yang benar di hadapan Tuhan saudara. Ayat ini berkata begini. 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan, sebab semua itu dicari
Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan lebih tahu. Ayat yang ke-33 ini kuncinya. Bagaimana supaya kita selalu mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Baca bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa banyak orang stroke, kenapa banyak orang stres, kenapa banyak orang depresi? Karena kesusahan 1 bulan sudah dia pikir dari sekarang. Apalagi nih bapak-bapak, nih saya mau ngomong sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu yang suka pakai logika, ya. Survei membuktikan ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Kenapa paling banyak yang kena stroke itu bapak-bapak? Karena memang ukuran otak laki-laki lebih kecil, tapi yang dipikir banyak, overload, memory full, hang komputer. Kena stroke. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu ukuran otaknya lebih gede, tapi kosong, gak ada yang dipikir. Iya enggak ibu-ibu? Bukan saya ngomong bodoh loh, bukan loh. Ibu-ibu itu lebih pakai perasaan. Ada masalah, nangis dia, selesai. Bener enggak? Ibu-ibu itu ada masalah, curhat ke temennya. Say, sibuk enggak mau curhat nih? Dibalas sama temennya, enggak Cin. Kalau perempuan boleh ngomong gitu, laki-laki jangan begini ya. Nanti langsung dicurigai loh. Memang kasihan di laki-laki itu. Iya, perempuan bisa, dia curhat. Oh iya, curhat apa Cin? Dibalas. Lu tahu nggak suami gua gini. Panjang. Padahal temennya nggak baca. Cuma dibalas yang sabar ya, Tuhan turut bekerja. Udah plong dia, nggak dibaca. Karena temennya juga udah malas, sering curhat. Panjang banget lagi kalau curhat. Udah plong dia, waktu dia mengetik itu emosinya udah keluar. Dia mencurahkan perasaannya, beda sama laki-laki. Laki-laki itu jarang curhat. Kalau ada yang suka curhat tuh mesti setengah laki-laki. Cucok itu, cucok. Ya, jadi itu perbedaannya bapak-bapak. Ingat ayat ini berkata kesusahan sehari cukup untuk, nggak usah diborong. Nggak usah diborong, nanti rontok pelan-pelan tuh. Ya, makanya banyak bapak-bapak yang mulai rontok. Tapi enggak apa-apa, Tuhan izinkan. Kan Alkitab bilang tidak sehelai dari rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau jatuh berarti Tuhan izinkan. Tapi jangan ditambahi dengan beban pikiran. Beban pikiran. Jadi dipikir terus. Ayat ini dengan jelas berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok udah ada lagi sendiri. Jadi kalau hari ini sudah kita pikir, kita bawa terus sampai besok. Besok ada lagi yang baru, numpuk lagi saudara. Jebol enggak saudara? Jebol saudara. Lama-lama bisa ketawa-ketawa sendiri. Korslet ini. Hati-hati loh. Hati-hati. Ada orang-orang sekarang karena terlalu banyak mikir, terlalu berat bebannya. Akhirnya mulai muncul halusinasi. Lama-lama jadi gila. Waktu engkau khawatir, percaya. Saat aku takut, kata Daud, aku percaya kepada Tuhan. Waktu engkau takut, belajar untuk percaya. Saya mempraktekkan itu. Bagaimana caranya? Nyanyi. Saya dulu sering, kalau udah mau jatuh tempo, dulu ya. Jadi 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, benar itu. Kalau udah mau jatuh tempo itu iblis itu udah, waduh kata-katain, saya udah takut hati saya. Tapi ketika saya takut, saya memilih untuk percaya. Saya nyanyi firman-Mu, berkata kau besertaku. Iblis bilang apa iya? Maka kuat roh dan jiwaku. Iblis ngomong menghibur diri. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Itu kekristenan, berperang. Karena sesuatu yang kita takuti itu belum tentu terjadi. Tapi kalau ketakutan engkau imani akan benar-benar terjadi.
Karena apa yang engkau takutkan, itu yang akan kulakukan, kata firman Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Lebih baik engkau memilih bangun imanmu daripada engkau khawatir. Makanya ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu Tuhan tambahkan kepadamu. Bonus, gak usah dicari. Gak percaya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari firman, cari hidup yang berkenan, persembahkan tubuh, persembahkan hidup. Karena itu yang lebih penting di mata Tuhan. Maka Tuhan berjanji, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan apa yang tidak kita minta, itu Tuhan sanggup berikan. Waktu kita sungguh-sungguh percaya. Dia Tuhan yang lebih tahu kan, ayatnya bilang, Tuhan lebih tahu kalau kamu tuh butuh. Tapi sering kali kita ini sulit menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudara, hidup kita ini Tuhan yang pegang kendali. Di dalam engkau berbisnis, di dalam engkau berusaha, di dalam engkau melakukan segala sesuatu, cari Tuhan. Makanya kalau orang datang, Bu toko saya sepi, saya bilang cari Tuhan. Bu saya rugi, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua itu ditambahkan. Semua ditambahkan. Kita harus mengerti, orang datang, Bu saya mau doa pelepasan. Doa pelepasan dari apa? Saya ini dulu banyak begini-begini, gak usah. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah, lakukan kebenaran. Gak ada kutuk, gak ada setan di hidupmu. Kuncinya cuma apa? Pertobatan. Saat engkau bertobat, maka berkat Tuhan tercurah. Gak ada setan, gak ada kutuk. Waktu engkau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Setan gak doyan. Berkat kita seringkali terhalang karena dosa. Ayo tinggalkan dosa. Buang kepahitan, buang kebencian. Firman Tuhan sudah berkata, ampuni orang yang menganiaya kamu. Berkati orang yang berbuat jahat kepada kamu. Tapi kita suka memendam rasa. Sehingga Tuhan sulit bekerja di hidup kita. Lepaskan pengampunan saudara. Hidup di dalam kebenaran, cari kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Di dalam kitab Injil dikatakan, orang yang menemukan kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menemukan harta terpendam. Lalu dia pulang, dia jual semua miliknya untuk beli tanah itu. Orang lain gak tahu kenapa dia jual semuanya. Cuma untuk beli ladang yang itu. Orang gak tahu di dalamnya ada harta yang lebih berharga. Karena itu orang yang menemukan Tuhan, dia rela meninggalkan segala-galanya. Ketika saya menemukan Yesus, saya rela tinggalkan semuanya. Keluarga saya, kenyamanan saya, bahkan ijazah saya yang harusnya menjadi masa depan saya. Tapi di tangan Tuhan, masa depan yang lebih berharga itu Tuhan sanggup berikan kepada kita. Asal engkau cari dahulu Dia. Cari kerajaannya, hormati Tuhan di dalam hidupmu. Supaya Tuhan menghormati kita saudara. Tuhan berfirman kepada Imam Eli, karena engkau tidak menghormati aku, anak-anakmu memakan daging persembahan. Dan itu merupakan tindakan tidak menghormati Tuhan. Aku tidak akan mengokohkan kerajaanmu. Mulai hari ini, semua janji berkat itu batal atas engkau dan keturunanmu. Karena siapa yang menghormati aku akan kuhormati, kata Tuhan. Bagaimana mungkin kita diberkati Tuhan, kita aja gak pernah hormati Tuhan. Bagaimana cara saya menghormati Tuhan, Bu? Dengan engkau hidup dalam kebenaran. Suami istri jangan berantem tiap hari, gak usah ribut tiap hari. Bagaimana berkat Tuhan mengalir di hidupmu? Kalau engkau tiap hari ribut suami istri, bertengkar, kacau dalam rumah tangga. Mari kita berdoa saudara. Supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita kemampuan untuk dapat mengejar perkenanan Tuhan. Kejar kerajaan Allah itu, kejar kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Saya sudah melihat Tuhan menggenapi itu di dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menggenapi semua janjinya dalam hidup saya hari ini.
Di mana dulu orang papi saya bilang, saya melihat Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Hari ini lewat hidup saya banyak orang yang diberi makan. Itu loh Tuhan kita. Enggak usah pikir apa yang engkau mau makan, enggak usah pikir apa yang engkau mau pakai. Pikir bagaimana engkau mempersembahkan hidup dan tubuhmu. Karena itulah yang Tuhan mau. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.